Gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah salah satu jenis gerak dalam fisika yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatan pergerakannya tetap atau konstan. Karena memiliki kecepatan yang tetap, maka dalam gerak lurus beraturan tidak terdapat perubahan kecepatan, baik itu percepatan atau perlambatan. Dengan kata lain, percepatan sama dengan nol. Ciri-ciri GLB. Gerak lurus beraturan mempunyai 3 ciri utama, yaitu lintasannya berupa garis lurus, kecepatannya konstan atau tetap sama, percepatan sama dengan nol. Rumus gerak lurus beraturan. Jika ingin mencari kecepatan, jarak bagi waktu. Jika ingin mencari jarak, kecepatan kali waktu. Dan jika ingin mencari waktu, jarak bagi kecepatan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah satu gerak dalam fisika yang lintasannya berupa garis lurus yang kecepatannya berubah secara konstan terhadap waktu, sehingga menimbulkan adanya perubahan kecepatan atau percepatan atau perlambatan yang tetap. Arti dari percepatan yang tetap adalah adanya perubahan kecepatan yang arah dan besarnya tetap seiring bertambahnya waktu. Jika perubahan kecepatan negatif atau kecepatan benda menurun, maka disebut dengan perlambatan, sedangkan jika perubahan kecepatan positif atau kecepatannya meningkat, maka disebut dengan percepatan. Jadi ketika terjadi perlambatan, maka disebut gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, diperlambat, sedangkan jika terjadi percepatan maka disebut gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dipercepat. Ciri-ciri GLBB. 1. Terjadi pada lintasan berupa garis lurus atau masih dapat dianggap sebagai lintasan yang lurus. 2. Perubahan kecepatan benda tetap atau konstan. 3. Memiliki kecepatan awal. Jika keadaan awalnya dalam posisi diam, maka kecepatan awal sama dengan 0. 4. Bisa dipengaruhi oleh ketinggian. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jika ingin mencari kecepatan, kecepatan sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan kali waktu. Jarak sama dengan kecepatan awal kali waktu tambah setengah percepatan kali T kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton tentang gerak terdiri dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton disebut juga hukum inersia atau kelembaman, yang berbunyi setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Secara matematis dituliskan sigma F sama dengan 0. Artinya, apabila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda dalam keadaan diam atau sedang gerak lurus beraturan atau GLB. Perhatikan contoh soal hukum 1 Newton berikut. Berikutnya, hukum 2 Newton yang berbunyi besarnya percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja terhadap benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Secara matematis, A sama dengan F per M, dengan keterangan A adalah percepatan yang memiliki satuan SI meter per sekon kuadrat, F adalah gaya dengan satuan Newton, M adalah massa dengan satuan kilogram. Penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat melalui animasi. Dua buah truk identik yang salah satunya diberikan beban kemudian keduanya ditarik menggunakan dinamometer. Maka truk dengan beban membutuhkan gaya yang lebih besar agar percepatannya sama. Contoh soal hukum 2 Newton. Perhatikan contoh soal berikut ini.
Selanjutnya, hukum 3 Newton. Setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis, F aksi sama dengan min F reaksi. Artinya, gaya aksi yang diberikan pada sebuah benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi dengan besar yang sama namun arahnya berlawanan. Seperti contoh dalam animasi, seorang anak menggunakan sepatu roda sedang mendorong tembok dengan gaya F aksi, maka tembok akan memberikan gaya F reaksi yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Itulah yang menyebabkan anak tersebut terdorong ke belakang. Contoh soal hukum 3 Newton. Perhatikan contoh soal berikut ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja hasil penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di channel-channel berikutnya teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.